Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatah. Saya mahasiswa semester 5 Institut Teknologi dan Bisnis Tuban, Prodi Sistem Informasi. Oke, di sini untuk pembahasan saya kali ini terkait metode asosiasi dengan algoritma coefficient of correlation atau koefisien korelasi. Oke, metode ini nanti kita akan praktek untuk Excel dan untuk rapid minernya juga. Nah, sebelum kita melakukan praktek tersebut, saya jelaskan dulu terkait metode asosiasi algoritma coefficient of correlation ini. Nah, metode ini adalah teknik statistik yang digunakan dalam data mining untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. Jadi kita mengukur dua variabel apakah saling berkaitan atau tidak. Nah, berikut penjelasan mengenai metode tersebut. Definisi koefisien korelasi adalah ukuran numerik yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Dalam analisis asosiasi, metode ini membantu mengidentifikasi pola ketergantungan antar item atau atribut dalam kumpulan data besar. Jadi ini adalah variabel itu bergantung dengan variabel lainnya. Jadi korelasinya itu kuat. Jadi setiap variabel itu punya gandengan agar variabel lain itu bisa berjalan gitu ya. Jadi variabel tersebut itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus dengan variabel-variabel lain dengan korelasi koefisien yang sesuai. Jenis koefisien yang digunakan adalah R. Person R digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel kontinu angka, atau span mark digunakan untuk variabel dengan skala data ordinal atau peringkat. Terus Kramers V digunakan untuk mengukur asosiasi pada variabel kategori atau nominal. Oke, nanti kita pakai R ini ya, digunakan untuk mengukur hubungan linier atau dua variabel kontinu. Terus untuk skala nilai korelasi, nilai koefisien korelasi sekitar antara -1 hingga 1. Nah, jadi untuk korelasi positif sempurna, jika satu variabel naik, variabel lainnya juga naik secara proporsional. Korelasi negatif sempurna jika tidak variabel naik, variabel lainnya justru turun. 0, tidak ada korelasi. Tidak ditemukan hubungan linier yang jelas antara variabel. Jadi yang 0 ini tidak ada korelasi sama sekali ya. Terus perbedaan dengan asosiasi, ini untuk perbedaan dengan a priori, perbedaan algoritma asosiasi tradisi seperti a priori yang fokus pada frekuensi kemunculan item atau support dan confidence. Analisis korelasi lebih fokus pada ketergantungan statistik. Jadi kita lebih fokus ke ketergantungan statistik dari variabel-variabel kita nanti ya. Oke, dalam beberapa kasus korelasi ditambahkan ke algoritma asosiasi seperti algoritma positif and negatif association rules untuk memvalidasi apakah hubungan antar itu benar-benar signifikan secara statistik dan bukan terjadi secara kebetulan. Jadi emang digunakan secara signifikan ya, apakah dua variabel ini korelasinya itu signifikan atau tidak. Terus kegunaan dalam data mining ini sangat bermanfaat untuk analisis keranjang belanja, terus mengetahui jika pembelian suatu produk memicu kenaikan atau penurunan pembelian produk lain. Terus seleksi fitur, memilih variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Terus analisis tren, memahami pergerakan data dari waktu ke waktu dengan riset pasar atau keuangan. Oke ya, mungkin untuk intinya korelasi ini, koefisien of korelasi ini adalah korelasi antar dua variabel apakah dia itu berkaitan satu sama lain atau tidak. Intinya seperti itu ya. Jadi variabel A dan variabel B itu apakah saling berpengaruh atau tidak. Misal variabel A itu mempunyai data sekian, terus variabel B sekian. Nah, jika variabel A itu naik, variabel B lebih naik.
bisa jadi naik. Kalau variabel A turun, yang variabel B juga turun, gitu ya teman-teman ya. Jadi apakah dia itu saling berpengaruh satu sama lain. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung praktek untuk Excel-nya dulu. Oke, di sini saya sudah punya beberapa data ya untuk yang sudah saya buat itu adalah jam belajar atau X. Itu ada datanya ada 2, 4, 7, 8, dan 5. Setelah itu ada Y atau nilai itu 60, 70, 80, 90, dan 95. Nah, untuk nilai R nanti itu hubungannya seperti ini. Untuk 0 sampai 2 0, sampai 0,19 itu sangat lemah. Terus 0,20 sampai 0,39 itu lemah. Terus 0,40 sampai 0,59 itu sedang. Terus 0,60 sampai 0,79 itu kuat. Terus 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Jadi nanti kita lihat untuk koefisien relasinya ini dia berada di nilai yang mana ya teman-teman. Oke, sebelum kita hitung sesuai langkah-langkah, yang pertama itu seperti ini. Kita pangkatkan dulu untuk X-nya, variabel jam belajar. Nah, jadi langsung saja kita pangkatkan variabel B2, kita pangkatkan 2. Nah, setelah itu kita langsung drag ke bawah saja. Oke, setelah itu variabel Y kita pangkatkan 2 juga. Sama seperti tadi. Y 60 kita pangkatkan 2. 3600 kita drag ke bawah juga. Oke, setelah itu X kali Y. Nah, jadi ini B2 dikali BC2. 120. Oke, setelah itu kita hitung keseluruhan yang ada di sini. Kita sum ya teman-teman ya. Ini kita sum. Nah, untuk cara klik cepatnya kita sum saja. Kita blok untuk tanpa kita ketik manual seperti misal kita sum kan harus manual gini. Nah, kita nanti bisa pakai cara cepatnya itu seperti ini. Kita blok datanya dulu, terus kita shortcut, tekan shortcut yaitu ALT sama dengan. Maka bawahnya akan muncul sumnya juga sama seperti yang di samping. Nah, ini sum sama ya teman-teman ya. Jadi untuk shortcutnya untuk sum itu ALT sama dengan. Terus untuk ini juga kita sum. Y2 Y pangkat 2 juga kita sum. Ini X kali Y juga kita sum. Oke. Setelah itu ketika kita sudah sum, oke, nilai N ini adalah nilai total dari data. Saya punya berapa data itu? Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya punya 5 data, maka N-nya ini kita tulis 5. Atau enggak nanti kalau kita datanya banyak, kita pakai rumus saja, yaitu pakai count. Kita pakai count. Nah, value-nya ini nanti dia jumlahkan datanya ya, teman-teman. Data yang kamu blok. Nah, jadi N juga sama dengan 5. Setelah itu next. Nah, setelah itu kita hitung untuk koefisien korelasinya ya, teman-teman. Jadi rumusnya itu seperti ini.
Nah, jadi sebelum kita masukkan rumus atau kita perhitungan, kita awali dengan sama dengan terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang pertama kita buka kurung, C10 atau N-nya ini kita masukkan, terus kita kali G7. Ini ya teman-teman. Sum dari X kali Z. Nah, X kali Z. Setelah itu dikurangi B7 atau sum dari jam belajar. Nah, setelah sum dari jam belajar, kita kali juga ke ke C7. Nah, jadi ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Terus kita tutup kurung. Setelah itu kita bagi atau kita slash. Kita masukkan SQRT. SQRT. Terus kita buka tutup kurung. Nah, setelah itu C10 kita masukkan lagi C10, terus itu kita kali dengan E7. Ini ya, sum X pangkat 2 X7. Setelah itu kita kurangi B7. Nah, setelah B7 ya, B7 pangkatkan 2. Pangkatkan 2, kita tutup kurung. Oh, berarti ini kurang 1 ya teman-teman. Ini kurang 1, terus ini kita kali. Ini kita kali. Kita kurungnya kita isi dulu ya teman-teman. Kita kali dengan C10, kita kali dengan F7 ya untuk total sum XY-nya. Setelah itu kita kurangi C7 ini untuk nilai data nilai Z-nya. C7 kita pangkatkan 2 lagi. Kita pangkatkan 2 lagi. Oke, kelihatannya rumusnya seperti ini ya. Jadi untuk total data kita kali dengan G7. G7 ini adalah total total sum X kali Y. Setelah itu dikali dengan C7 atau 395 ini. Setelah itu kita pakai SQRT. Nah, oke ya. Untuk rumusnya seperti ini. Terus kita enter saja langsung. Nah, jadi untuk data R-nya itu berada di angka 0,786. Nah, 0,7 ini 86 ini di area mana untuk nilai R-nya? Berarti di area 0,60 sampai 0,79. Jadi dipastikan bahwa koefisien korelasi antara jam belajar dengan nilai Z X jam belajar Y sama dengan nilai Z nilai itu correlation of coefficient of correlation-nya yaitu kuat. Nah, jadi kuat ya teman-teman. Soalnya ini berada di 0,783. Nah, jadi 0,783 berada di kuat hubungannya. Kalau belum di angka 80 ke atas, maka belum bisa dipastikan sangat kuat. Oke ya, gitu ya teman-teman. Oke, kemungkinan untuk perhitungan hasilnya seperti itu. Lanjut kita next ke rapid miner-nya. Nah, untuk data rapid miner-nya saya sudah sediakan bentuknya CSV. Nilainya sama dengan ini ya teman-teman.
Nah, nilainya sama dengan ini, sesuai data ini, kita lihat apakah nanti itu sesuai atau enggak dengan yang ada di Rapid Miner, atau mungkin tidak sesuai atau bisa jadi sesuai sama, sesuai benar. Lanjut kita next ke Rapid Miner. Oke, kita sudah buka Rapid Minernya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita baca dulu yang namanya CSV. Berarti kita menggunakan yang namanya read CSV. CSV, langsung kita ambil yang read. Nah, setelah itu kita masukkan import configuration wizardnya atau datanya. Nah, cari saja data yang ada di laptop kalian masing-masing. Untuk saya ini pakai Excel CSV ya, bentuknya CSV. Ini saya namai correlation, datanya seperti tadi. Jadi kita next untuk jam variabel jam belajar dan variabel nilai itu ada 2, 4, 7, 8, 5, terus 60, 70, 80, 90, 95. Nah, kita next. Oke, kita finish. Nah, setelah itu kita pakai correlation. Correlation metric. Nah, jadi ini correlation metric. Kita sambungkan saja ke correlation metric. Setelah itu kita masuk langsung ke resultnya atau resnya ini. Soalnya ini kita tidak perlu tambahan sama sekali ya teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung ke next, kita run. Oke, jadi untuk atribut jam belajar dan nilai itu nilainya itu 0,731 untuk korelasinya. Jadi untuk jam belajar itu ada 0,79 itu, terus yang nilai itu 0,739. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk coefficient of correlation ini sebenarnya cukup mudah dan sudah beberapa diterapkan pada perusahaan atau yang lain karena ini sangat simpel. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait metode asosiasi algoritma coefficient of correlation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.